Di pedalaman Siberia, Rusia, berdiri Yakutsk, kota yang dikenal sebagai kota besar terdingin di dunia. Saat musim dingin tiba, suhu rata-rata turun hingga minus 42 derajat Celcius. Bahkan selama beberapa hari berturut-turut, tidak pernah naik di atas minus 40 derajat Celcius. Dalam kondisi seperti itu, kulit yang terbuka dapat mengalami radang dingin hanya dalam 3 hingga 7 menit, sehingga setiap orang harus mengenakan pakaian berlapis dari kepala hingga kaki sebelum keluar rumah. Cuaca ekstrim tidak hanya mempengaruhi manusia, tetapi juga seluruh aktivitas kota. Oleh kendaraan mengental, aki cepat kehilangan daya, bahan bakar dapat membeku, dan besi menjadi rapuh. Karena itu, banyak warga membiarkan mesin mobil tetap menyala sepanjang malam agar kendaraan dapat digunakan keesokan harinya. Di pasar tradisional, ikan dijual dalam keadaan membeku secara alami. Suhu udara di luar bahkan lebih dingin daripada sebagian besar lemari pembeku, sehingga makanan dapat bertahan selama berhari-hari tanpa pendingin tambahan. Yang membuat Yakutsk semakin unik adalah lokasinya di atas permafrost, yaitu lapisan tanah yang membeku sepanjang tahun selama ribuan tahun. Seluruh bangunan harus didirikan di atas tiang pancang agar panas dari dalam gedung tidak mencairkan tanah di bawahnya. Jika permafrost mencair, fondasi bangunan dapat bergeser dan menyebabkan kerusakan serius. Meskipun berada di lingkungan yang sangat keras, Yakutsk dihuni lebih dari 370.000 jiwa. Kota ini memiliki universitas, rumah sakit, pusat perbelanjaan, teater, dan gedung bertingkat layaknya kota modern lainnya. Sebagai ibu kota Republik Sakha, wilayah seluas sekitar 3,08 juta kilometer persegi, Yakutsk menjadi pusat pemerintahan sekaligus ekonomi. Kekayaan alam berupa berlian, emas, gas alam, dan batu bara menjadi alasan utama kota ini terus berkembang. Di balik dinginnya yang ekstrim, Yakutsk membuktikan bahwa manusia mampu beradaptasi dan membangun peradaban bahkan di salah satu tempat paling tidak bersahabat di bumi. Jauh sebelum menjadi kota terbesar di wilayah Arktik Rusia, kawasan Yakutsk telah dihuni oleh suku Sakha selama berabad-abad. Sekitar abad ke-13 hingga ke-14, mereka bermigrasi dari daerah utara Danau Baikal setelah terdesak oleh ekspansi bangsa Mongol. Sebagai kelompok etnis Turkik paling utara di dunia, masyarakat Sakha bertahan hidup dengan berburu, beternak kuda dan rusa, serta memanfaatkan Sungai Lena sebagai jalur transportasi utama. Babak baru dimulai pada tahun 1632 ketika penjelajah Rusia membangun sebuah benteng kayu di tepi Sungai Lena. Awalnya, benteng ini hanya berfungsi sebagai pos pengumpulan upeti berupa bulu hewan, komoditas yang saat itu sangat berharga di Eropa. Setelah Rusia berhasil menguasai wilayah Sakha pada dekade 1640, Yakutsk berkembang menjadi pusat administrasi dan perdagangan di pedalaman Siberia. Keunggulan terbesar kota ini adalah lokasinya di Sungai Lena, salah satu sungai terpanjang di dunia dengan panjang sekitar 4.400 km. Saat musim panas, kapal dapat berlayar sejauh 3.540 km, tetapi hanya selama 70 hingga 125 hari setiap tahun. Ketika musim dingin tiba, seluruh sungai membeku sehingga jalur transportasi air terputus selama berbulan-bulan. Selama ratusan tahun, wilayah Sakha hanya dikenal sebagai penghasil bulu hewan. Pertanian hampir mustahil dilakukan karena tanahnya berupa permafrost, yaitu lapisan tanah yang membeku sepanjang tahun. Akibatnya, hingga akhir abad ke-19 Yakutsk masih merupakan kota kecil dengan sekitar 6.500 penduduk. Segalanya berubah setelah Uni Soviet berdiri. Pada tahun 1923, cadangan emas ditemukan di wilayah selatan Sakha. Penemuan ini memicu gelombang migrasi ribuan pekerja dari Rusia dan Ukraina. Demi meningkatkan produksi, pemerintah Soviet di bawah Joseph Stalin membangun sekitar 100 kamp kerja paksa Gulag di wilayah Sakha dan mengirim sedikitnya 50.000 tahanan untuk bekerja di tambang emas. Dari benteng kecil pengumpul bulu, Yakutsk perlahan berubah menjadi pusat pertambangan, pemerintahan, dan ekonomi Siberia Timur. Selama berabad-abad, wilayah Sakha dikenal sebagai tempat pengasingan yang nyaris mustahil untuk melarikan diri. Pemerintah Kekaisaran Rusia, kemudian Uni Soviet, mengirim para tahanan dan lawan politik ke kawasan ini karena alamnya sendiri menjadi penjara. Di tengah hutan belantara Siberia, dengan permukiman yang terpisah hingga ribuan kilometer, peluang bertahan hidup tanpa bantuan hampir tidak ada. Pada masa pemerintahan Joseph Stalin, arus pendatang ke wilayah ini meningkat drastis.
Antara tahun 1926 hingga 1959, jumlah penduduk Yakuts melonjak dari sekitar 10.000 menjadi lebih dari 70.000 jiwa. Gelombang pekerja dari Rusia dan Ukraina perlahan mengubah komposisi penduduk, sementara masyarakat Sakha tidak lagi menjadi mayoritas di wilayahnya sendiri. Awalnya, emas menjadi daya tarik utama. Namun, penemuan yang benar-benar mengubah sejarah terjadi pada tahun 1949 ketika ahli geologi Soviet menemukan berlian pertama di Sakha. 5 tahun kemudian, mereka menemukan pipa Kimberlite-Zarnitsa, salah satu cadangan berlian terbesar yang pernah ditemukan. Sejak saat itu, Sakha berkembang menjadi salah satu penghasil berlian terpenting di dunia. Menjelang akhir abad ke-20, wilayah ini memasok sekitar 25% produksi berlian dunia. Industri tambang berkembang sangat cepat. Kota-kota baru dibangun, jalan, bandara, rumah sakit, sekolah, hingga apartemen bertingkat didirikan untuk menampung ribuan pekerja. Upah penambang juga sangat tinggi, bahkan mencapai sekitar 4 kali rata-rata gaji pekerja Uni Soviet, sehingga banyak orang rela pindah meski harus menghadapi musim dingin yang ekstrim. Ikon terbesar era tersebut adalah tambang Mir, tambang terbuka raksasa dengan kedalaman sekitar 525 meter dan diameter lebih dari 1 kilometer. Ukurannya begitu besar hingga helikopter dilarang melintas di atasnya karena pusaran angin yang dapat membahayakan penerbangan. Di balik kekayaan itu, ada harga yang harus dibayar. Demi mencari sumber daya baru, pemerintah Soviet bahkan melakukan beberapa uji coba nuklir bawah tanah di wilayah Sakha. Dampaknya terhadap lingkungan masih menjadi perhatian hingga sekarang. Namun kesulitan terbesar Yakut sebenarnya datang dari alam. Kota ini berada jauh di pedalaman benua Eurasia, berjarak ribuan kilometer dari laut. Tidak adanya pengaruh samudra membuat suhu berubah secara ekstrim. Pada musim dingin, rata-rata suhu turun hingga minus 40 derajat Celcius, bahkan pernah mencapai minus 64 derajat Celcius, salah satu suhu terendah yang pernah tercatat di kawasan berpenghuni. Sebaliknya, musim panas dapat mencapai 41 derajat Celcius, menghasilkan selisih suhu tahunan lebih dari 100 derajat Celcius, termasuk yang paling ekstrim di dunia. Ironisnya, musim panas yang singkat justru menghadirkan masalah baru. Salju yang mencair membentuk banyak genangan karena lapisan permafrost menghalangi air meresap ke dalam tanah. Kondisi ini menciptakan habitat ideal bagi jutaan nyamuk yang berkembang biak dengan sangat cepat, menjadikan wilayah sekitar Sungai Lena terkenal sebagai salah satu kawasan dengan populasi nyamuk terpadat di Siberia. Membangun kota di atas permafrost juga bukan perkara mudah. Jika fondasi bangunan langsung menyentuh tanah, panas dari gedung akan mencairkan lapisan beku sehingga tanah menjadi labil. Karena itu, hampir semua bangunan di Yakutsk didirikan di atas tiang semen sedalam sekitar 10 meter, sementara pipa air dan jaringan utilitas dipasang di atas permukaan tanah agar tidak merusak lapisan beku. Kini, perubahan iklim menjadi ancaman baru. Si jalan mulai bergelombang, bangunan mengalami penurunan, dan fondasi bergeser sedikit demi sedikit. Kabut putih terus menggantung di atas jalanan bukan karena hujan atau kelembapan tinggi, melainkan akibat udara yang begitu dingin hingga uap panas dari napas manusia, kendaraan, dan bangunan langsung membeku di udara. Dalam hitungan menit, bulu mata, alis, bahkan syal dapat dipenuhi kristal es. Kondisi ekstrim ini mempengaruhi seluruh aktivitas warga. Mesin mobil hampir tidak pernah dimatikan selama musim dingin karena suhu di bawah minus 40 derajat Celcius dapat membuat aki kehilangan daya dan bahan bakar membeku. Kendaraan listrik pun kehilangan hingga 40 hingga 60% daya tempuhnya akibat suhu yang sangat rendah. Mencapai Yakutsk juga bukan perkara mudah. Meski penerbangan dari Moskow hanya memakan waktu sekitar 6 hingga 7 jam, cuaca buruk sering menyebabkan penundaan. Jalur darat pun tidak sepenuhnya terhubung karena kota ini berada di seberang Sungai Lena, sementara hingga kini belum ada jembatan permanen yang melintasinya. Saat musim dingin, sungai yang membeku berubah menjadi jalan alami bagi kendaraan. Sebaliknya, pada musim panas, warga bergantung pada kapal feri yang sering dipenuhi antrean panjang. Masa peralihan musim justru menjadi periode paling sulit karena lapisan es terlalu tipis untuk dilalui, sementara sungai dipenuhi bongkahan es yang menghambat pelayaran. Akibat keterisolasian ini, sebagian besar bahan makanan dan kebutuhan pokok harus diangkut dari luar daerah. Biaya logistik yang tinggi membuat harga barang di Yakutsk
jauh lebih mahal dibandingkan kota-kota lain di Rusia. Solusi yang paling sering dibahas adalah pembangunan jembatan permanen di atas Sungai Lena yang akan menghubungkan kota dengan jaringan jalan utama Rusia. Namun hingga kini proyek tersebut masih dipenuhi berbagai kesulitan. Membangun jembatan di kawasan ini bukan pekerjaan biasa. Struktur tersebut harus mampu bertahan menghadapi suhu ekstrim, mulai dari sekitar minus 60 derajat Celcius saat musim dingin hingga lebih dari 40 derajat Celcius pada musim panas. Selain itu, jembatan juga harus dirancang untuk menahan tekanan bongkahan es raksasa yang bergerak saat musim semi, ketika Sungai Lena mulai mencair. Kondisi tersebut membuat biaya konstruksi jauh lebih tinggi dibandingkan proyek serupa di wilayah lain. Rencana pembangunan sebenarnya telah muncul sejak era 1980, tetapi berkali-kali tertunda akibat berbagai peristiwa besar, mulai dari runtuhnya Uni Soviet, perubahan prioritas anggaran, pandemi COVID-19, hingga konflik Rusia dan Ukraina. Pada tahun 2024, proyek akhirnya mulai dikerjakan. Namun, perkiraan biaya yang semula sekitar 14 triliun rupiah melonjak menjadi hampir 28 triliun rupiah, sehingga pendanaannya kembali menjadi kesulitan. Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan jembatan tersebut akan selesai. Selama itu pula, Yakutsk tetap bergantung pada sungai yang membeku di musim dingin dan layanan feri saat musim panas. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menikmati kisah-kisah yang menakjubkan seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan nyalakan notifikasi.